Masih berkaitan tentang menjaga rahasia seseorang dan rahasia kita sendiri. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kunna azwajun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam indahu. Suatu ketika kami istri-istri Rasul berkumpul bersama dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Istri-istri Rasul berkumpul dengan harmonisnya disanding Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa aqbalat Fatimah radhiyallahu anha, maka tiba-tiba datanglah Fatimah radhiyallahu anha, putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghadap kepada Rasul. Tamshi ma tukhti'u mishyatuha min mishyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Tamshi yang mana Sayyidah Fatimah berjalan, ma tukhti'u mishyatuha min mishyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an, yang tidak ada bedanya sedikit pun, persis jalannya itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara berjalannya persis ayahnya. Falamma ra'aha rahaba biha, tatkala baginda Rasul melihat Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, rahaba biha, maka Rasulullah kemudian menyambutnya dengan hangat. Wa qala, dan Rasulullah berkata, marhaban bibnati, selamat datang wahai putriku. Seperti itulah sikap Rasulullah, kehangatannya dengan keluarga, bahkan terhadap putrinya yang datang mengunjungi beliau. Marhaban bibnati, selamat datang wahai putriku yang kusayang. Thumma ajlasaha an yaminihi, kemudian Rasulullah mendudukkannya, menempatkannya untuk duduk di samping kanannya, au an shimalihi, atau di sebelah kirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma sarraha, kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang sebuah rahasia, membisikkan kepada Sayyidah Fatimah, khusus kepada Sayyidah Fatimah, membisikkan sesuatu. Fabakat bukaan syadidan, maka ternyata tiba-tiba Sayyidah Fatimah menjadi menangis dengan tangisan yang luar biasa. Bukaan syadidan, menangis sejadi-jadinya pada saat itu. Falamma, maksud bukaan syadidan di sini bukan berarti berteriak-teriak, bukan. Menangis bukaan syadidan yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah tentu dalam koridor akhlak, koridor adab sebagai seorang muslimah. Artinya sesegukan, begitu ya. Terlihat mencucurkan air mata, nangis beneran, bukan nangis lebay. Bukan nangis pura-pura supaya ingin diperhatikan oleh suami, supaya ingin diperhatikan oleh istri, ya, sambil gendong anak, padahal kumisnya gede, tapi nangis, waduh ya tidak, ke lockdown, tak bisa kemana-mana, jadi gitu. Ada yang begitu videonya, ya, itu tangisan lebay, ya, dikurut deh kumis nanu gitu mah. Atau istri merengek supaya diperhatikan suaminya, padahal suaminya sudah memperhatikan. Tangisannya tangisan lebay. Disangkanya mungkin suami akan lebih perhatian, akan jatuh hati, merasa bersalah. Yang ada malah justru sebel. Tangisan lebay. Tapi yang dimaksud di dalam hadis ini, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha menangis dengan tangisan yang jelas terlihat oleh istri-istri Rasul, bahwa sang putri benar-benar menangis, benar-benar terlihat sedih, terisak-isak, ya. Kemudian mencucurkan air matanya terlihat sekali. Falamma ra'a jaza'aha sarrahat thaniyata, tatkala Rasulullah melihat putrinya menangis terseduh-seduh, Rasulullah enggak tega melihat kesedihan sang putri.
tercinta Rasulullah kemudian membisikkan yang kedua kalinya ke telinga putrinya, fadhahikat, maka Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha tersenyum pada saat itu. Faqultu laha, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kepada Sayyidah Fatimah, kepada putri tiri, beliau berkata, khassaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini sa'ihi bis-sarairi thumma anti tabkina. Khassaki, telah mengkhususkan hanya kepada engkau wahai Fatimah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini sa'ihi, ketika berada di antara istri-istrinya beliau sedang berkumpul, tapi beliau cuma mengkhususkan kepada engkau bis-sarairi, dengan beberapa rahasia-rahasia yang beliau bisikkan kepada engkau. Summa anti tabkina, kemudian setelah itu engkau malah tertawa, tersenyum. Mohon maaf, setelah itu kemudian engkau malah menangis. Falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'altuha, tatkala baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah meninggalkannya, pergi maksudnya, ketika Rasulullah pergi dari kumpulan keluarga tersebut, maka sa'altuha, kata Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, aku kemudian tanyakan kepada Fatimah radhiyallahu anha, maqala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sih sebetulnya yang disampaikan oleh Rasul kepada engkau wahai putriku, wahai Fatimah? Kata Sayyidah Aisyah, qalat, maka Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha kemudian menjawab, ma kuntu li ufshi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirrahu. Ini pemirsa di rumah dimanapun berada, ketika mendengar di dekat kita diucapkan asma Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bersolawatlah. Ma kuntu li ufshi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirrahu. Ma kuntu, oranana sapa ingsun, iku li ufsya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirrahu. Aku tidak akan mengumbar, bahasanya, aku tidak akan menceritakan rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak berani. Aku tidak akan menyampaikan, menuturkan apa yang menjadi rahasianya baginda Rasul. Ini luar biasa. Jadi rahasia itu harus dipegang teguh. Bahkan di sini Sayyidah Fatimah memegang teguh walaupun kepada istri Rasul. Ketika Rasul menghendakinya untuk dirahasiakan, hanya diberitahukan kepada Sayyidah Fatimah, maka Sayyidah Fatimah tidak berani menyampaikan kepada yang lain. Falamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah berpindah alam, Rasul sudah wafat, qultu, maka aku berkata kembali, azamtu alaiki bimali alaiki minal haqqi lama haddathini ma qala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kepada Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah, aku sudah berazam. Jadi azam itu keinginan, satu tujuan, tapi beda dengan niat. Hampir sama, artinya punya keinginan, punya tujuan, tapi belum melangkah. Jadi niat yang disimpan. Kalau niat itu
qasdul fi'li muqtaranan bi fi'lihi, menyengaja melakukan suatu perkara sambil memulai pelaksanaan perkara tersebut. Nah kalau azam itu belum, jadi azam itu ditunda ya, sebuah project atau bahasa lainnya sebuah apa namanya tuh ya, niatan yang ditunda lah, niatan yang belum dilaksanakan. Baru konsep, baru sebuah keinginan. Azamtu alaiki bimali alaiki minal haqqi lama haddatsini ma qala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Fatimah, aku telah berazam sejak saat itu untuk menanyakan kepadamu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada engkau tentang apa yang telah dirahasiakan oleh Rasul, yang diceritakan hanya kepada engkau saja. Aku ingin bertanya kembali. Saat ini aku ingin tahu apa sih sebetulnya. Aku sangat ingin sekali bertanya-tanya lagi, tapi ketika Rasul masih hidup gak berani. Maka akhirnya faqalat, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha menjawab, ammal ana, amma adapun al-ana ya, adapun saat ini, fana'am maka baiklah saya akan kemukakan. Amma haina ini hampir sama dengan Sayyid Ahmad Zakaria Ba'alawi, ayah dari kakek saya, termasuk juga kakek saya sama. Ayah dari kakek saya berarti eyang saya, Sayyid Ahmad Zakaria Ba'alawi, yang pernah menjadi pengajar, guru, salah satu mufti di Masjidil Haram selama 13 tahun di masa hidupnya. Banyak sekali saksi-saksi hidupnya, murid-muridnya yang menceritakan tentang karomah beliau. Akan tetapi ketika karomah tersebut muncul, eyang selalu seseringnya menta'alik murid-muridnya supaya tidak menceritakannya selama beliau masih hidup. Tapi tidak seluruh kejadian munculnya karomah seperti itu kan, tidak. Jadi ada sebagian waktu beliau menta'alik, beliau mengangkat sumpah kepada murid-muridnya yang menyaksikan keanehan-keanehan atau karomah beliau. Begitu pula dengan kakek saya, Sayyid Muhammad Ali Hasan, putra laki-laki dari Sayyid Ahmad Zakaria yang memiliki keturunan laki-laki lagi. Jadi Sayyid Ahmad Zakaria itu punya putri banyak dan 2 putra laki-laki. 1 putra laki-laki namanya Abdul Qadir. Abdul Qadir ini wafat ketika masih di pondok pesantren, belum menikah. Bahkan jasadnya pun diminta tidak dibawa ke kampung halaman. Jadi sang guru meminta, sang gurunya itu juga murid dari ayahnya, artinya murid dari eyang saya. Siapa? Bagus Ahmad Bakri bintu Bagus Seda, Sempur. Jadi Sayyid Abdul Qadir ini dipesantrenkan di pesantren muridnya eyang saya, yang dulu pernah belajar ketika di Makkah dan juga ketika sudah pulang ke tanah air, seringkali juga masih pinjam kitab dan semacamnya. Dititipkanlah di pesantren muridnya, wafatlah di pesantren muridnya. Ketika akan dibawa ke kampung halaman, Bagus Ahmad Bakri atau Mama Sempur meminta agar jenazah dari Sayyid Abdul Qadir ini tidak dibawa ke kampung halamannya, supaya tetap dikuburkan di area pesantren. Bahasanya kerjimat, bahasa Mama Sempur seperti itu, kerjimat. Maksud jimat sing siji kudu dirumat, kudu diemat-emat, kudu dirawat gitu. Artinya barang langka, perkara yang langka yang harus dirawat.
Ini jenazah putra dari gurunya, akhirnya diminta supaya dikuburkannya di area pesantren. Artinya tabarrukan seperti itu. Akhirnya direstui, ya sudah tidak usah dibawa. Sudah jenazahnya kuburkan saja di sana. Dikuburkanlah. Sekarang di area makbaroh Mama Sempur berarti. Satu lagi beda ibu. Jadi yang saya punya 2 istri. Dari beda istri ini lahir kakek saya, Muhammad Ali Hasan, dari Muhammad Ali Hasan. Sayyid Ahmad Zakaria yang ini banyak yang keliru. Sayyid Ahmad Zakaria katanya itu tempatnya itu di Cibaduyut katanya. Bukan. Mama Cibaduyut itu yang Ahmad Zarkasi, ya, bukan Ahmad Zakaria, Kiai Ahmad Zarkasi. Jadi kalau Mama Cibaduyut itu beda, bukan Sayyid Ahmad Zakaria, Kiai Ahmad Zarkasi itu di Cibaduyut beda. Makanya banyak sekali ada fitnah-fitnah yang dituduhkan kepada saya. Itu katanya di belakang pom bensin rumahnya. Disebutkan rumah saya di belakang pom bensin. Itu ada pamannya Mang Opik. Mang Opik siapa? Saya enggak kenal. Ya. Ada Haji Sahlah, cenah, Haji Sahlah. Haji Sahlah atau Sahlan, Haji Sahlan mana saya enggak tahu. Ada Mang Opik. Mang Opik siapa itu pamannya katanya? Enggak kenal saya. Enggak punya paman namanya Mang Opik. Itu udah aneh-aneh saja. Dan saya bukan keturunan dari Mama Cibaduyut, bukan saya. Beda. Jadi banyak yang aneh-aneh. Kemudian juga nama ayah saya Muhammad Misbah. Kebetulan ada kerabat sepupu berarti menantu dari uwa, tapi jadi Sayyid Muhammad Ali Hasan, kakek kandung saya, punya kakak perempuan. Nah, kakak perempuannya ini punya anak, namanya Kiai Abdurrahman. Kiai Abdurrahman ini punya menantu, namanya Kang Misbah. Sedangkan ayah saya namanya Muhammad Misbah. Itu banyak juga yang keliru. Sampai-sampai kata sepupu saya, masih hidup sepupu saya, kalau ayah saya sudah wafat. Jadi sampai ada yang nanyain, apakah saya ini putra Kang Misbah? Bukan katanya. Karena sama-sama Misbah, tapi nama ayah saya Muhammad Misbah bin Muhammad Ali Hasan bin Ahmad Zakaria. Sedangkan kalau Kang Misbah menantunya Kiai Abdurrahman. Ya, Kiai Abdurrahman itu putra dari kakak perempuannya kakek saya. Ini banyak yang keliru yang akhirnya menjadi fitnah kepada saya. Disangka sanad silsilah putus begitu. Tapi buat saya terserahlah. Karena mereka orang-orang awam atau memang tujuannya ingin memfitnah dengan cara apapun tentu akan dilakukan bagi orang-orang yang punya kedengkian, punya iri hati, hasad, sifat-sifat seperti itu ya susah. Dengki dan iri hati itu sangat sulit untuk dihilangkan dari hati, kecuali ketika datangnya mati. Maka mudah-mudahan sebelum datangnya kematian, maka Allah hilangkan iri dengki yang ada dalam diri kita. Hilang, tidak ada dalam diri kita iri dengki tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kakek saya juga pernah dalam 3 hari berada di 7 tempat. Ketika berada di wilayah Pabuaran Subang, namanya ada Tubagus Muhammad Yusuf atau disebut Aki Imam. Aki Imam adalah murid dari Tubagus Muhammad Mansur.
mertua dari kakek saya. Tuh Bagus Muhammad Mansur selain mertua juga murid dari ayahnya kakek saya, murid dari eyang saya, murid dari Said Ahmad Zakaria. Suatu ketika beberapa penerus dari thorikohnya Tuh Bagus Muhammad Mansur, atau saya panggilnya Mbah Mansur, murid-murid Mbah Mansur yang sudah mendapatkan izin untuk membai'ah thorikoh, itu biasa ngumpul, ada ngumpul untuk dalam beberapa wilayah, ngumpul di satu tempat di rumah siapa gantian gitu sebulan sekali. Bahthul masail, membahas berbagai permasalahan ada di tengah-tengah masyarakat, dicari solusi hukumnya. Kebetulan saat itu sedang berada di rumah Tuh Bagus Yusuf di Pabuaran Subang. Ketika bahthul masail ba'da zuhur sampai asar. Biasanya ba'da asar, selesai sholat asar berjamaah, mereka masih tetap ramah tamah ngobrol. Tapi menjelang asar, pas memasuki waktu asar, ternyata ada salah satu kiai ulama yang ikut dalam bahthul masail berkata, mohon maaf ajengan, saya ajengan tuh kiai syekh gitulah, mohon maaf ajengan, saya tidak bisa sampai sore, jadi ba'da asar ini saya harus segera pulang. Karena apa? Karena sudah 3 hari pangersa AA, jadi manggilnya ke kakek saya itu manggil AA gitu ya, akang bahasa sekarang, atau kakak, kang mas gitu, gus gitu. Tapi karena Sunda itu AA, bukan namanya AA, bukan AA boxer, bukan. Karena pangersa AA Mehmet Muhammad Ali Hasan dipanggilnya Mehmet. Bapak saya Muhammad Misbah dipanggilnya Mamad, seperti itu. Jadi ada nama-nama panggilan, nama tasghirnya. Pangersa AA Mehmet sudah 3 hari ada di tempat kami, di tempat saya. Jadi saya harus segera pulang katanya. Yang lain kaget. Ah, masa orang di rumah saya sudah 3 hari katanya begitu, di tempat saya nginep. Yang lain juga bilang seperti itu. Ternyata tiba-tiba muncul dari rumah Tuh Bagus Yusuf yang ditempati untuk bahthul masail, rumahnya panggung, di depan tuh ada teras panggung, teras kayu, kan pintunya pintu 2 double seperti kupu-kupu, dibuka sambil gini berisyarat, jangan banyak bicara gitu maksudnya. Yang kakek saya Said Muhammad Ali Hasan keluar, ternyata ada di rumah itu. Kata Tuh Bagus Yusuf, aa madah tos didi tos tilu dinten, aa mah sudah di rumah ini sudah 3 hari, di sini terus sudah 3 hari. Nah di tempat yang lain siapa begitu? Itu karomahnya waliullah seperti itu. Akhirnya kakek saya menta'alik, ya, mengangkat sumpah pada semuanya agar ketika masih hidup jangan diceritakan. Supaya apa? Menjaga hati beliau, ya, ketawaduannya seperti itu. Jadi ketika beliau menyadari bahwa banyak orang yang mengetahui tentang karomahnya beliau malah justru berupaya untuk menutupinya. Kalau zaman dulu seperti itu. Kalau sekarang kebanyakan diumbar, karena bukan wali, paling tukang debus. Sekarang mah yang bukan ulama saja diulamakan, ya, sama orang-orang awam, atau dirinya sendiri ngulama, bergaya seperti ulama dan mendefinisikan dirinya seorang ulama padahal bukan. Yang bukan ustadz juga jadi ngustadz sekarang gitu kan, mengakukan dirinya sebagai ustadz. Kalau bicara ceramah, pidato gitu, selalu menceritakan. Ada orang bertanya, ustadz bagaimana? Jika ada orang bertanya kepada saya, ustadz bagaimana gitu, da ustadz mah, mengustadkan dirinya sendiri. Aduh ya Allah. Tapi tajwid juga nggak ngerti, ilmu gramatika Arab juga nggak paham. Ini sangat-sangat aneh gitu, kejadian saat ini.
Bahkan termasuk juga orang-orang seperti ini yang bukan orang yang memiliki kompetensi, orang yang tidak memiliki kompetensi ilmu agama yang mumpuni, sekarang banyak digadang-gadang karena banyak followers atau lain sebagainya, dan bahkan juga dipakai di televisi-televisi nasional atau dalam kajian-kajian keagamaan. Orang tidak paham dengan seluk-beluk agama, apalagi dalam syarat-syarat istinbat hukum, tidak paham, tapi digadang-gadang untuk berfatwa di hadapan umat, termasuk orang-orang yang sedang berbisnis dalam industri dakwah. Mohon maaf, orang yang sedang berbisnis dengan industri dakwah di media. Yang penting viral, yang penting banyak penonton, yang penting bisa bikin konten, contoh seperti itu di media, termasuk di televisi. Yang penting gayanya saja sudah, sudah nih kita pasang nih. Maka saya rasa mereka sangat berdosa ketika orang seperti ini berfatwa tanpa ilmu, mengajarkan hal yang salah kaprah, menyatakan hanya dengan hafalan Quran saja. Contoh, menyatakan Al-Fatihah tidak sampai kepada orang yang telah wafat. Kemudian menyatakan azan di telinga bayi yang baru lahir itu bid'ah. Contoh hal-hal seperti ini. Kemudian juga tabarruk dengan ta'wid dianggap syirik. Orang-orang seperti ini kemudian dipasang sebagai narasumber di televisi. Yang penting viral, yang penting acara sukses dan sebagainya. Supaya apa? Mengunduh keuntungan dari pemilik-pemilik modal yang akan memasang iklan pada saat itu. Maka produsernya, sutradaranya, semua orang yang ikut serta untuk memediasi fatwa-fatwa yang nyeleneh, untuk memediasi orang yang awam, kemudian digadang-gadang, dipaksakan untuk menjadi mufti di tengah-tengah masyarakat. Maka orang yang menjadi mediatornya pun itu harus bertanggung jawab dunia wal akhirah. Ketika orang yang dipasang di hadapan media tersebut, di depan media tersebut sebagai seorang mufti, sebagai seorang syekh, sebagai seorang guru, padahal tidak mumpuni ilmunya, kemudian dia melontarkan fatwa yang salah, fatwa yang menyesatkan, maka semua orang yang ikut serta dalam tayangan tersebut ikut berdosa. Tanggung jawab dunia akhirat, hanya karena ingin mengunduh keuntungan dari pemilik-pemilik modal yang memiliki produk yang ingin membuat iklan di medianya, yang hanya ingin meraup keuntungan dari followersnya. Ketika itu salah, maka haram, menyesatkan orang lain, yang menjadi mediatornya pun ikut serta menyesatkan orang lain. Itu banyak sekarang seperti itu. Sedangkan ulama-ulama yang benar, melotok ilmunya, mumpuni ilmunya, tidak dipasang sebagai seorang tuntunan. Jadi sekarang terbalik, tontonan menjadi tuntunan, tuntunan cuma ditonton, bahkan ditinggalkan. Yang benar-benar tuntunan sekarang sudah banyak ditinggalkan. Awas, hati-hati, ini bisa jadi permainan-permainan orang-orang yang ingin merusak Islam menggunakan media-media informasi. Kita tidak paham. Banyak orang-orang awam yang ternyata terpeleset, tertipu dengan hal-hal itu. Ulama yang benar-benar mumpuni ilmunya tidak dipakai, tapi artis baru sadar dianggap ustadz dan menyalahkan ulama yang benar.
Orang yang alim, yang benar alim, ulama tidak dipakai. Tapi orang yang baru sadar, tobat dari kemaksiatan, mendadak diustadzahkan, mendadak diustadzkan, baca tajwidnya juga salah, dianggap itu sebagai seorang mufti, diambil fatwanya, bukan mufti. Tak kurang di Indonesia, ulama masih banyak di Indonesia. Tapi saya melihat sedikit sekali media-media informasi atau televisi nasional terutama yang mengangkat para ulama-ulama yang mumpuni menjadi narasumber di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam. Jadi hanya menggunakan kadar atau ukuran kecakapan berpakaian, kecakapan dari retorika bahasa, atau ini yang banyak politik tujuannya. Tujuannya adalah untuk mengarahkan masyarakat Indonesia pada politik yang sedang ditungganginya. Itu banyak sekali tujuan-tujuan politik, mafia-mafia di belakangnya. Itu yang dipasang. Mereka yang berani, teman-teman, sudah pasang sini saja, sponsor. Akhirnya masyarakat awam banyak yang tidak mengenal mana ulama tuntunan, tapi mereka jadikan tontonan sebagai tuntunan, yang tuntunan ditinggalkan. Kita lanjutkan hadisnya. Ketika Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha ditanya sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditanya kembali oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, apa sih sebetulnya yang Rasulullah SAW katakan kepadamu pada saat itu? Saat itu kamu belum menjelaskannya kepada aku, kamu masih merahasiakannya. Maka faqalat, kata Sayyidah Aisyah, kata Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, ammal ana fana'am. Kalau sekarang bolehlah saya akan ceritakan apa yang dibisikkan oleh Rasulullah. Amma hina sarrani fil marratil ula fa akhbarani anna Jibril kana yu'ariduhu al-Qur'ana fi kulli sanatin marratan aw marrataini. Adapun bisikan yang pertama, Rasulullah menceritakan sesungguhnya setiap tahun Rasulullah itu selalu diuji, dites hafalan Qur'annya oleh malaikat Jibril sekali atau dua kali. Wa annahu aradahu al-ana marrataini, akan tetapi malaikat Jibril tahun ini, saat ini menguji hafalan Rasulullah sampai dua kali berturut-turut. Wa inni la aral ajala illa qad iqtaraba. Dan pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan, aku punya persangkaan yang kuat bahwasannya ajalku sudah dekat, kata Rasul. Beliau membisikkan ke telingaku, fattaqillah wasbiri, dan beliau berwasiat kepadaku, bertakwalah engkau hai putriku, dan sabarlah engkau hai putriku, jadilah engkau sebagai wanita yang sabar. Fa innahu ni'mas salafu ana laki, karena sesungguhnya berita ini hanya aku kabarkan kepada engkau sebagai orang yang pertama menerima kabar ini. Aku tidak mengabarkan kepada orang yang lain. Sesungguhnya engkau adalah orang yang beruntung karena aku kabarkan berita ini pertama kali kepadamu. Fabakaitu bukai alladzi ra'aiti, maka saat itu kemudian aku menangis sehingga engkau melihatku pada saat itu menangis. Kau saksikan aku menangis pada saat itu. Itu karena bisikan ini, karena aku diberitahu oleh Rasul ajalnya telah dekat. Falamma ra'a jaza'i sarrani tsaniyata, tatkala ayahku melihatku merasa sedih dan menangis, maka kemudian beliau membisikkanku yang kedua kalinya. Faqala, dan beliau berkata, ya Fatimah, wahai putriku Fatimah,
ama tardaina an takuni sayyidatan nisa'il mu'minin, apakah kau ridha, tidakkah kau ridha jika engkau adalah orang yang akan menjadi sayyidah, menjadi pemimpin, penghulunya nisa'il mu'minin, seluruh wanita-wanita mukmin. Jadi di sini juga Rasulullah menunjukkan bahwa putri atau keturunan Rasulullah SAW sebagai, kalau perempuan sayyidah, kalau laki-laki sebagai sayyid. Jadi seperti Sayyiduna Hasan, Sayyiduna Husain. Jadi Rasulullah mengatakan kepada keduanya di hadapan para sahabat, inna ibni hadza sayyidun. Bahkan beliau menggunakan kata ibnun, padahal ibnun itu anak, tapi di sini bukan anak kandung tapi cucu kandung. Jadi Rasul menunjuk kepada cucu kandung, menyebutkannya dengan istilah anak, begitu. Inna ibni hadza sayyidun, sesungguhnya cucu laki-lakiku ini, anak laki-lakiku ini, yang dimaksud adalah cucu Sayyidina Hasan adalah seorang sayyid. Kemudian Rasulullah juga mengemukakan di hadapan para sahabat, innahuma la sayyida syababi ahlil jannah, sesungguhnya kedua cucuku ini, Hasan dan Husain, pasti akan menjadi sayyid, kedua orang ini, bagi seluruh pemuda surga. Jadi Rasulullah mengatakan kedua cucunya itu sebagai sayyid, sebagai penghulu, sebagai tuan, pimpinan. Kemudian Rasulullah menyebutkan di sini dalam hadis ini juga, Rasul menyebutkan kepada putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, Ummuna Fatimah radhiyallahu anha, sebagai sayyidah nisa'il mu'minin, sayyidatan nisa'il mu'minin, sebagai penghulu, pimpinan dari wanita-wanita mukmin. Jadi sejak saat itu keturunan Rasulullah dipanggil sebagai sayyid. Sejak saat itu keturunan Rasulullah disebut istilahnya sayyid. Hingga kemudian ada istilah syarif. Syarif biasanya diperuntukkan bagi keturunan Rasulullah SAW yang memangku jabatan ganda di tengah-tengah masyarakat muslim. Yang pertama sebagai mufti, sebagai orang alim, sebagai ulama. Yang keduanya juga sebagai pemimpin, ya, sebagai raja, sebagai para pembesar. Jadi ulama yang menjadi pembesar dari kalangan keturunan Rasul juga disebut syarif. Tapi ada degradasi makna penggunaan dari kata itu di kemudian waktu, walaupun tidak menjadi raja, tapi keturunan-keturunannya juga disebut syarif, ya, pembesar-pembesar, raden-raden seperti itu disebut syarif juga. Baru pada masa Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang Ratibul Attas, penyusun Ratibul Attas, beliau barulah mencetuskan istilah Habib. Dan tidak semua keturunan Rasulullah beliau istilahkan Habib, karena Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan bahwasannya istilah Habib itu diperuntukkan untuk etrahnya Rasulullah, keturunan Rasulullah SAW secara nasabnya nyambung dari laki-laki terus sampai Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Secara ilmunya juga alim, akhlaknya juga mulia, akhlaknya baik. Makanya Rabi'ah Alawiyah pun menyatakan kalau yang masih bandel-bandel walaupun nasabnya nyambung itu tidak disebut Habib, kata RA. Ya, walaupun nasabnya ya nyambung dari laki-laki sekalipun, tapi akhlaknya belum bagus, akhlaknya tidak patut dicontoh, maka itu bukan Habib, itu Sayyid saja, begitu. Jadi Sayyid, Syarif, Habib itu juga. Ada juga disebut Y, kalau di Jawa Timur, ya, Y itu biasanya Habib kecil. Jadi kalau bahasa lainnya Gus, begitu kan, kalau putra kiai kan, seperti halnya Tu ini putranya Tengku, biasanya Tengku itu kan kiai, Tengku itu kiai. Jadi gelar
keilmuan. Kalau tengku itu beda dengan teku. Kalau tengku itu gelar keilmuan. Jadi bisa saja diberikan kepada siapa saja seperti guru kami Tengku Muhammad Toha, padahal itu dari Mampawah Kalimantan, Gusti Muhammad Toha. Tapi karena beliau belajar di Aceh, lama belajar di Aceh, berguru kepada ulama Aceh, dan beliau menjadi alim ketika berada di Aceh, maka beliau diberikan gelar Tengku Muhammad Toha. Sampai hijrah ke Karawang pun disebut Tengku Toha, padahal bukan orang Aceh. Jadi Tengku ini bisa diberikan kepada orang yang dianggap kiai, sudah punya ilmu. Nah, anak kadang punya anak Tengku ini dan akan menjadi calon penerus pesantrennya, apa disebutnya tu. Nah, tu ini kalau di Jawa itu gus lah bahasa lainnya. Nah, sama kalau dzurriyyah Rasul, seorang sayyid punya anak masih kecil, kadang kalau di wilayah Jawa Timur disebutnya yi, begitu. Yik begitu. Atau di Cirebon disebutnya Ayib, karena masyhur kalau di Cirebon Syarif dari Maulana Syekh Hidayatullah yang diberikan gelar Syarif Hidayatullah karena beliau dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syarif itu Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati namanya Hidayatullah, Syekh Hidayatullah, Sayyid Hidayatullah. Karena beliau seorang raja juga, ayahnya juga raja, maka beliau diberikan gelar Syarif. Ya. Biasanya di sebagian wilayah penggunaannya berbeda-beda. Ada wilayah di Mesir, di mana gitu, ada yang menggunakan syarif, di wilayah yang lain menggunakan sayyid. Ada juga panggilan tasghirnya sidi. Sidi itu jadi sayyidi. Maka untuk perempuannya sayyidati. Kalau memanggil laki-laki sayyidi, sayyidi, tuanku, tuanku. Begitu. Panggilan tasghir, panggilan simple gitu, panggilan simpelnya sidi, sidi. Maka seperti di Pariaman di mana panggilnya sidi. Juga di Maroko nyebutnya juga sidi. Ya, sidi, sidi, sidi gitu. Wahai sayyidku, wahai sayyidku. Nah, untuk perempuan sayyidati, sayyidati kalau bahasa Arabnya. Maka kesini-sininya karena ada majas personifikasi, orang-orang Melayu memanggilnya Siti. Sayyidati Aminah jadi Siti Aminah, Sayyidati Khadijah jadi Siti Khadijah, padahal tidak pakai Siti. Istri Rasul Ummu Khadijah, Sayyidati Khadijah itu tidak pakai Siti, beliau namanya Khadijah, cuma sebetulnya beliau dipanggil Sayyidati Khadijah. Ya. Kemudian Sayyidati Fatimah jadi Siti Fatimah. Orang Melayu, orang Jawa jadi pakainya Siti. Orang Melayu itu bahasa Melayu karena mengambil tasghir dari Sayyidati sebetulnya. Mungkin banyak yang baru faham tentang masalah ini. Alhamdulillah dengan ngaji kita jadi faham. Dan ini juga menjadi jawaban atas beberapa fitnah yang ditujukan kepada saya. Tidak mengapa, yang penting saya tetap berjalan pada jalan yang seharusnya. Urusan masalah orang mengerti, menerima ataupun tidak, itu urusan masing-masing manusia. Yang terpenting kita tidak berdusta, ya, tidak menyambungkan kepada yang bukan nasabnya, karena semuanya punya catatan-catatan nasab dalam keluarga masing-masing. Termasuk kita juga tidak mengerti tentang catatan nasab orang lain. Masing-masing punya klaim masing-masing, masing-masing punya persaksian masing-masing, masing-masing punya catatan masing-masing. Jadi kita juga tidak ngerti, jangan catatan orang. Hanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengerti. Kemudian kita lanjutkan hadisnya. Fabakaitu bukai alladhi ra'aiti. Saat itu aku kemudian menangis sebagaimana engkau lihat. Falamma ra'a jaza'i sarani atsaniyata.
Tatkala Rasulullah kemudian membisikkan kepadaku yang kedua kalinya, ya Fatimah, ama tardaina an takuni sayyidatan nisa'il mu'minin? Tidakkah engkau ridha jika engkau menjadi sayyidah dari seluruh wanita mukminin? Aw sayyidatan nisa'i hadhil ummati, atau sayyidah dari seluruh wanita dari kalangan umatku. Engkau menjadi penghulu, menjadi pimpinan dari seluruh kaum wanita dari kalangan umatku. Apakah engkau tidak menginginkannya? Apakah engkau mau atau tidak? Begitu. Ridhokah engkau jika engkau dijadikan sebagai sayyidah bagi seluruh wanita dari kalangan umatku? Fadhahiktu duhiki alladhi ra'aiti, maka kemudian aku tersenyum sebagaimana engkau melihatku tersenyum pada saat itu. Muttafaq alaih, sepakat hadis ini dikategorikan dinilai sahih oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Di antaranya dalam Sahih Bukhari nomor hadis 6285, 6286, dan riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim nomor hadis 2450. Ya. Dan lafadz yang barusan kita baca, wa hadza lafdzu muslimin, ini adalah lafadz yang tertera termaktub dalam Sahih Muslim. Jadi menjaga rahasia itu suatu keharusan, apalagi jika berupa hal-hal yang buruk. Yang baik saja ternyata ada kalanya dirahasiakan, tidak semua orang. Bahkan Rasulullah SAW merahasiakan dari orang lain kecuali putrinya satu orang nih. Istrinya saja tidak tahu, tidak diberitahu. Padahal sedang ngumpul, cuma Sayyidah Fatimah saja yang dibisiki. Sampai beliau wafat, barulah Sayyidah Fatimah didesak, ditanya bagaimana, apa sih sebetulnya rahasia yang diceritakan kepada engkau, kok khusus kepada engkau pada saat itu? Barulah terbuka. Artinya ada beberapa hal yang mungkin harus dirahasiakan. Tidak semua orang bisa tahu, karena jika tahu belum tentu bisa menjaga amanah tersebut, belum tentu bisa menghadapi kenyataan tersebut. Dan ini hal yang baik yang dirahasiakan oleh Rasulullah SAW. Apalagi kalau kita punya hal-hal yang buruk, seperti kemarin saya ceritakan tentang masalah keburukan-keburukan kita. Jangan kita umbar kepada orang lain ketika Allah sudah menutupi keburukan-keburukan kita. Biarlah kita juga harus mensyukuri apa yang telah Allah tutupi dari keburukan kita, supaya nanti di akhirat juga keburukan itu tidak ada yang menyaksikan, supaya Allah berkenan untuk menutupi keburukan-keburukan kita. Yang terpenting bagaimana caranya kita memperbaiki diri kita, bukan sok tawadu ingin mendapatkan respon perhatian dari orang lain karena kita seolah-olah jujur menceritakan keburukan kita. Itu konyol namanya, ya. Konyol, bukan koyo. Jadi jangan salah kita bersikap. Maka Islam ini sungguh sempurna. Islam ini memiliki tuntunan yang sempurna, termasuk juga ini dalam hal menghadapi berbagai macam wabah. Islam ini kafah, sempurna. Islam telah mengajarkan tuntunan ibadah di saat aman, tapi Islam juga telah mengajarkan tuntunan ibadah di saat genting, di saat banyak wabah, di saat masa-masa yang sulit. Bahkan Islam juga telah memberikan rukhsah. Allah dan Rasulullah SAW telah mengajarkan dan memberikan rukhsah di masa-masa tertentu. Maka Rasulullah SAW mengatakan halakal mutanatti'un, sampai 3 kali Rasulullah mengucapkan itu. Celakalah orang-orang
yang menyepelekan, yang dengan sombong jumawanya tidak mau menerima rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, rukhsah agama, dengan angkuhnya merasa kuat, merasa hebat. Celakalah mereka, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, sampai 3 kali Rasulullah seperti itu. Jadi Islam ini sempurna. Akan tetapi masih banyak orang yang tidak memiliki kesempurnaan akal untuk memahami Islam. Jadi Islamnya sempurna, tuntunan Islam sempurna, namun masih banyak orang-orang yang kurang akal, tidak memahami ajaran Islam dengan sempurna. Oleh karenanya banyak ada orang yang beribadah dengan ilmu, tapi tak sedikit orang beribadah karena nafsu. Semoga Allah menuntun kita sampai pada keselamatan dunia wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.